Halo semua, apa kabarnya? Gimana kerjaan minggu kemarin? Lancar? Ya. Semoga kerjaan minggu ini lancar ya. Ngomong-ngomong, apa kalian masih ingat dengan Opla? Opla adalah kucing yang suka keliaran di depan rumah saya. Nah, si Opla ini sudah 1 minggu lebih nggak kelihatan. Dulu juga dia pernah menghilang lama banget ya. Waktu dia kembali, dia sudah agak besar, jadi saya sempat nggak kenalin dia. Dia kira-kira kemana ya? Biasanya setiap saya pulang kerja, dia selalu ada untuk makan. Tapi sekarang udah nggak ada. Semoga Opla bisa kembali lagi ya. Terus minggu kemarin, akhirnya dengan berat hati, saya putusin untuk beli laptop baru. Seperti biasa saya belinya di Tokopedia. Saya diskusi dengan istri mengenai ini. Tadinya saya mau beli laptop bekas saja, tapi istri saya lebih pilih beli laptop baru. Jadi dengan izin istri, saya kuras isi tabungan untuk beli laptop baru. Saya beli laptop merek Lenovo, karena dulu pernah pakai merek ini. Laptop Lenovo punya keyboard yang bagus, tapi layout keyboardnya bukan layout Jepang. Jadi saya tetap harus membiasakan jari saya dengan layout laptop baru ini. Oh ya, saya juga mau cerita tentang sayuran hidroponik istri saya. Sayurannya udah dipanen loh. Istri saya senang banget bisa panen tanaman yang ditanam sendiri. Dia langsung masak sayuran itu. Masakan yang dia buat adalah tumis kangkung. Rasanya enak banget. Tekstur sayurannya lebih renyah dan segar, beda dengan sayuran yang biasa kami beli di pasar. Mungkin karena sayuran ini masih segar banget ya. Sayuran yang dipanen selanjutnya adalah sawi. Biasanya saya masak sawi ini bareng dengan Indomie. Udah nggak sabar nih. Oke, itu tadi catatan saya minggu kemarin. Ya, minggu kemarin setelah laptop saya bermasalah, ternyata laptop anak saya juga bermasalah. Tiba-tiba laptopnya nggak bisa nyala. Saya udah coba perbaiki sendiri dengan lihat macam-macam cara di YouTube. Ada kemungkinan laptop ini punya masalah dengan baterainya. Saya udah coba buka badan laptop bagian belakangnya, terus copot kabel yang hubungin motherboard dengan baterai. Terus saya coba hilangkan listrik statis yang ada di dalam laptop. Saya pikir dengan begitu laptopnya bisa nyala lagi, tapi ternyata nggak bisa. Setelah beberapa kali coba, akhirnya saya nyerah. Terus saya mulai cari tahu tentang tempat servis laptop yang bagus. Saya tanya ke beberapa mahasiswa dan mereka banyak yang saranin saya untuk pergi ke daerah Mangga 2. Daerah Mangga 2 ini agak jauh dari rumah, tapi banyak yang bilang di situ ada banyak tempat servis yang bagus dan murah. Sebenarnya ada juga pusat perbelanjaan untuk barang elektronik di daerah Bekasi. Tapi mahasiswa saya nggak saranin ke sana karena dia punya pengalaman yang nggak bagus waktu dia perbaiki laptopnya di sana. Setelah pertimbangin beberapa saran, saya putusin untuk pergi ke tempat servis laptop yang paling besar di Mangga 2. Namanya Harko Mangga 2. Daerah Mangga 2 ini terkenal dengan pusat perbelanjaannya. Di sini banyak banget mall loh. Kalau di Tokyo kan ada Akihabara sebagai pusat barang elektronik ya. Nah, mungkin Mangga 2 ini sama seperti Akihabara di Tokyo. Dulu waktu ada kerusuhan di Mei 1998, tempat ini jadi sasaran penjarahan. Banyak orang yang jarah barang elektronik dari toko-toko yang ada di sini. Oh ya, sebelumnya saya pernah ke sini juga, mungkin sekitar tahun 2012-an ya. Udah lama banget. Nah, mumpung saya ke Mangga 2, jadi di video kali ini saya mau ceritain sedikit tentang daerah ini dan pengalaman saya perbaiki komputer di sini ya. Daerah ini mungkin udah lama jadi pusat barang elektronik di Indonesia. Mangga 2 itu tepat. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya?
karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.